Baik sahabat pendidik, jumpa lagi bersama saya ya. Jadi di tampilan video ini adalah tampilan dari aplikasi Smart RPM. Jadi ini AI cerdas ya untuk menyusun rencana pembelajaran. Ini edisinya untuk sahabat pendidik fase D yang jenjang SMP untuk kelas 7, 8 dan 9. Kita langsung saja. Di sini memang ada sedikit perubahan ya atau perbedaan dengan Ron AI Assistant milik dari sahabat guru SD. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tersedia judul ya. Misalnya kita akan menggunakan rencana pembelajaran mendalam, maka kita nanti akan direkomendasikan pendekatannya itu adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, kemudian di sini ada judul ya dalam bentuk RPP secara umum sebelum kita mengenal yang namanya pendekatan pembelajaran mendalam. Di sini bisa diedit ya Bapak Ibu. Bisa diedit ya, seperti itu. Silakan diberi judul sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya mau gunakan yang mana. Nah, kemudian untuk akun, apabila Bapak Ibu tertarik ya, nanti kita akan buatkan akun ya. Ini saya guru SD tapi saya akan simulasi menggunakan nama dan data sekolah. Kemudian nanti tahun pelajaran itu sampai dengan 2027-2028 ya, kita berharap tidak ada perubahan CP dalam beberapa tahun ke depan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan pilih semester. Nah, di sini ada pilihan kelasnya fase D dari kelas 7 sampai dengan 9. Kita akan coba di fase D kelas 8. Kemudian pilihan mata pelajaran di dalam aplikasi ini di Smart RPM ini itu ada pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan informatika Bapak Ibu. Kita akan coba di IPA, kemudian kita pilih elemennya, kita coba dengan pemahaman IPA. Jadi setelah kita memilih elemen, maka capaian pembelajaran dari elemen tersebut akan muncul secara otomatis. Kemudian jangan lupa kita pilih dulu materi pokoknya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 10 materi pokok yang kita coba kembangkan dari capaian pembelajaran itu. Kita akan pilih misalkan keanekaragaman dan klasifikasi makhluk hidup. Kemudian jangan lupa kita simpan lalu kita lanjut. Nah, di bagian sini Bapak Ibu mulailah dari bagian atas ya supaya tidak ada yang terlewat. Maka di sini ya berdasarkan materi pokok itu kita pecahkan lagi menjadi beberapa submateri. Jadi silahkan dipilih. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini saya batasi sampai dengan 2 submateri saja ya Bapak Ibu jika dipilih. Tapi saran saya kita melihat kembali dengan keluasan dari materi itu sendiri ya Bapak Ibu, sehingga kita tidak beban dalam satu kali pertemuan itu. Jadi saya pilih satu, kemudian jangan lupa kita generate karakteristik materinya. Ini hampir sama dengan Ron AI Assistant ya Bapak Ibu, namun ada beberapa penambahan fitur nanti. Nah, seperti itu kita mendapatkan karakteristik materinya sekaligus dengan rekomendasi model pembelajaran. Jika Bapak Ibu setuju, silakan Bapak Ibu pilih di sini ya. Kemudian nanti jika tidak setuju Bapak Ibu tidak perlu ya untuk mengklik atau mencentang di situ ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada lintas disiplin ilmu ya Bapak Ibu. Dari materi yang kita pilih tadi, di sini kita akan mencoba menganalisis ya dengan bantuan Ron AI Assistant ini untuk mengetahui kira-kira materi tersebut punya keterkaitan dengan materi atau mata pelajaran mana saja. Nah, jadi di sini sudah ada ya Bapak Ibu, kita dapat itu keterkaitannya dengan matematika ya, konsep perbandingan, kemudian bahasa Indonesia yaitu siswa menggunakan kata dan seterusnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita juga akan mengenerate ya pengetahuan awal murid. Nah, dari mana kita mendapatkan pengetahuan awal murid ini? Tentunya ini berkaitan dengan materi yang akan kita ajari ya. Kira-kira apa yang kita harapkan dari murid ya sebelum mereka mempelajari materi ini. Jadi seperti ini, diharapkan sebelum mempelajari materi perbandingan sistem klasifikasi, peserta didik sudah memahami tentang pemahaman dasar mengenai klasifikasi makhluk hidup, tingkatan taksonomi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan isi ya Bapak Ibu di sini karakteristik murid ya, karakteristik murid yang ada di dalam kelas kita ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi. Jika di sini pilihannya tidak ada, Bapak Ibu bisa tambah secara manual, kemudian simpan ya, nanti akan muncul di bawah sini. Nah, di sini saya coba, kita misalnya di sini ya aktif, kemudian ini dan ini kita pilih. Kemudian kita dari beberapa data yang sudah kita isi Bapak Ibu, di sini kita akan generate kebutuhan dari murid ya. Di sini tombolnya akan membantu kita, kira-kira kita akan menganalisis apa sih yang dibutuhkan oleh murid ya, sehingga tujuan pembelajaran ya atau capaian pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi ini murid butuh pembelajaran berbasis proyek kelompok, membandingkan sistem klasifikasi melalui studi kasus nyata. Ini akan kita susun nanti ya Bapak Ibu di dalam langkah-langkah pembelajaran sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan murid. Nah, kemudian dari isian data-data yang sudah kita isi sebelumnya, di sini juga akan merekomendasikan kepada kita ya dimensi profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran, karakteristik murid, kemudian dengan materinya. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi salah ya menentukan dimensi. Ya, seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu setuju, silakan Bapak Ibu pilih, maka akan tercentang otomatis.
Jadi ini sangat membantu Bapak Ibu ya. Kemudian kita simpan dan lanjut. Nah, di sini lagi ya Bapak Ibu, selanjutnya saya ingatkan untuk selalu ya Bapak Ibu, selalu mulai dari atas. Nah, ini tadi ya model pembelajaran yang kita pilih tadi. Yang kalau ingin ganti silakan ya Bapak Ibu. Di sini ada banyak sekali ya daftar dari model pembelajaran. Nah, ini juga pendekatannya ya Bapak Ibu. Maka di sini kita direkomendasikan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam sesuai dengan tadi judul yang sudah kita pilih tadi ya Bapak Ibu. Kemudian ketika kita memilih pendekatan, maka di sini akan merekomendasikan kepada kita metode pembelajaran yang relevan. Jika setuju silahkan kita pilih, maka akan tercentang seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita simpan dan lanjut. Selanjutnya kita akan menentukan mitra pembelajaran kita. Di sini ada mitra internal dan juga ada mitra eksternal. Yang pertama kita lihat di sini, misalkan ini kan berarti basisnya ini guru mapel ya. Nah, jadi misalnya ingin melibatkan guru kelas, ada guru mapel, silakan ya Bapak Ibu. Nanti perannya itu nanti akan dideskripsikan ketika kita mengenerate rencana pembelajarannya seperti itu. Kemudian untuk mitra eksternal silakan dipilih, jika ada silakan dicentang, jika tidak ada dalam pilihan silakan ditambah manual ya Bapak Ibu. Di sini saya tidak memilih, kita simpan dan lanjut. Kemudian untuk lingkungan belajarnya di sini ada lingkungan fisik dan budaya belajar Bapak Ibu. Misalnya lingkungan fisik ini kira-kira ruang kelas seperti apa, nanti otomatis akan dideskripsikan setelah kita mengenerate rencana pembelajarannya secara utuh ya Bapak Ibu. Nanti kemudian misalkan di sini kita akan menggunakan halaman sekolah atau labor, silakan ya Bapak Ibu sesuaikan, kalau tidak ada silakan tambah manual. Kemudian budaya belajarnya ini ya Bapak Ibu, budaya belajar kita pilih di sini. Misalnya ada kerjasama, ada refleksi, ada ini. Setiap pilihan ini selalu ada tombol manualnya Bapak Ibu bisa tambah secara manual. Simpan dan lanjut. Kemudian kita akan menentukan pemanfaatan digital. Nah, di bawah sini ini bagi sahabat guru yang memang di sekolah ya atau di kelasnya itu tidak punya perangkat digital ya, boleh pilih di bagian sini ya Bapak Ibu. Ini media non digitalnya. Nanti di sini saya coba pakai pemanfaatan digital. Ini ada video edukasi. Kemudian untuk perangkat digitalnya saya gunakan laptop, kemudian LCD dan juga speaker aktif. Kemudian di sini karena tadi saya sudah gunakan YouTube edukasi, tentunya itu isinya video, jadi saya tinggal butuh slide presentasi seperti itu ya Bapak Ibu. Supaya tidak ada pendobelan gitu, Bapak Ibu. Kemudian bisa tanpa manual ya Bapak Ibu. Kita simpan dan lanjut. Nah, di sini kita akan generate Bapak Ibu. Yang pertama kita generate tujuan pembelajaran. Jadi untuk setiap tombol generate ini yang tersedia ini Bapak Ibu bisa melakukan generate secara berulang-ulang ya. Andaikan ini tulisannya tidak sesuai, tidak rapi atau apa, itu silakan Bapak Ibu bisa ganti ya. Ini kita bisa memilih ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya tidak ada masalah ya. Langkah-langkah pembelajaran juga tidak ada masalah. Nanti untuk kecepatan ya hasilnya itu tergantung dari koneksi internet Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan scroll lagi ke bawah. Nah, ini untuk asesmen Bapak Ibu. Nah, ini hasil asesmennya sudah muncul ya Bapak Ibu, tapi ini ditulisnya dalam bentuk paragraf ya Bapak Ibu ini. Nah, itu kita bisa ganti supaya nanti penomorannya itu terpisah Bapak Ibu ya, antara asesmen diagnostik, formatif dan sumatifnya itu kalau bisa kita cari yang terpisah Bapak Ibu. Nah, seperti ini sudah muncul. Nah, ini setiap generate akan merekomendasikan 3 pilihan asesmen dan tentunya setiap rekomendasi yang diberikan ini tidak terlepas dari proses pembelajaran yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah, kita boleh pilih langsung gunakan paket ini. Kemudian untuk rubrik dan juga LKPD itu silakan ya Bapak Ibu generate, sesuaikan. Apabila membutuhkan dalam bentuk tabel silakan di generate ya untuk menghasilkan rubrik dalam bentuk tabel ya. Seperti itu, begitu juga LKPD. Jadi tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu. Nah, seperti ini sudah bagus. Kita lanjut ke generate LKPD. Ini sangat membantu sekali ya Bapak Ibu guru. Seperti itu. Jadi jika tidak ingin model seperti ini Bapak Ibu bisa ganti ya seperti itu. Saya langsung saja kita generate soalnya. Oke, ini soal evaluasinya. Kemudian kita konfirmasi, silakan ya di sini isi tempatnya apa, selalu diakhiri dengan tanda koma ya Bapak Ibu. Misalnya di sini ya seperti itu, kita
kemudian silakan isi tanggalnya, kemudian nanti nama kita itu akan secara otomatis muncul di sini ya Bapak Ibu. Kita hanya tinggal perlu menambahkan NIP, nama kepala sekolah dan juga NIP kepala sekolah. Jika sudah, kita simpan dan hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Jadi bagian identifikasi ada identifikasi peserta didik, ada kompetensi awal murid, karakteristik murid, kebutuhan murid, karakteristik materi, dan dimensi profil lulusan. Kemudian desain pembelajarannya ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ya. Kemudian ada lintas disiplin ilmu Bapak Ibu. Jadi ini materi permainan tadi ya, sesuai dengan yang kita isi tadi ya, hasil generate itu Bapak Ibu. Kemudian ada praktik pedagogisnya, ada mitra pembelajaran internal, kemudian eksternalnya, lingkungan belajar, lingkungan fisik, budaya belajarnya. Jadi pada ini seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pemanfaatan digital. Nah, untuk teman-teman yang misalnya tadi seperti saya katakan bahwa di pemanfaatan digital itu tidak memiliki digital dan memilih non digital, maka sini nanti poin 7 akan diganti secara otomatis dengan media pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajarannya, ini sangat kontekstual ya Bapak Ibu, karena kita yang isi sendiri data-datanya Bapak Ibu, termasuk media ya, ketersediaan media itu. Jadi kita kalau dibandingkan dengan kita beli yang sudah jadi ya dalam bentuk file, itu akan kesulitan ya Bapak Ibu. Artinya RPP yang kita gunakan itu adalah RPP hanya formalitas ya Bapak Ibu, karena tidak relevan, karena penentuan metode dan media itu Bapak Ibu yang tahu persis ya Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi ini pengalaman belajar ini bermakna. Jadi siswa mendapatkan pengetahuan terstruktur. Kemudian prinsip pembelajarannya ini memahami, siswa menguraikan, dan jadi ini sangat detail sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian keuntungannya Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini ya, ketika misalnya ada supervisi dari kepala sekolah atau pengawas, Bapak Ibu bisa mempertanggungjawabkan ya seluruh isian data dalam rencana pembelajaran. Kenapa? Karena Bapak Ibu sendiri yang susun. Gitu. Langkah-langkahnya pasti Bapak Ibu semakin sering Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, berarti semakin menambah pemahaman Bapak Ibu bagaimana menyusun rencana pembelajaran itu. Jadi ini tampilannya kecil ya di kanvas ini ya Bapak Ibu, ini sudah lengkap. Nah, jika ini sudah sesuai Bapak Ibu, ini kan bisa Bapak Ibu bisa edit ya. Di bagian sini Bapak Ibu bisa edit sebelum Bapak Ibu download dalam bentuk Word atau PDF. Nah, jika ini sudah sesuai Bapak Ibu, saya sarankan download dalam bentuk PDF. Karena